Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengertian power supply, fungsi, jenis, dan komponen, cara kerja power supply. Oke, langsung saja kepada pengertian. Power supply adalah salah satu hardware di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan suplai daya. Biasanya, komponen power supply ini bisa ditentukan pada casing komputer dan berbentuk persegi. Pada dasarnya, power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sesuai dengan pengertian power supply pada komputer, maka fungsi utamanya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang kemudian diubah menjadi daya atau energi yang dibutuhkan komponen-komponen pada komputer seperti motherboard, CD-ROM, hard disk, dan komponen lainnya. Oke, lanjut. Fungsi daripada power supply pada komputer yaitu dalam bahasa Indonesia, power supply berarti sumber daya. Fungsi dari power supply adalah memberikan daya arus listrik ke berbagai komponen atau hardware yang terdapat di dalam casing komputer. Sumber energi listrik yang berasal dari luar masih berbentuk alternatif current atau AC. Ketika energi listrik masuk ke power supply, maka energi listrik akan dikonversi menjadi bentuk direct current atau DC. Daya DC inilah yang kemudian disalurkan ke semua komponen yang ada di dalam casing komputer agar dapat bekerja. Salah satu sisi power supply umumnya tersedia kipas yang berguna untuk membuang udara panas dari casing komputer. Selain itu, pada power supply juga terdapat sebuah port MAL jenis IEC6032C14 yang berfungsi sebagai konektor antara sumber energi listrik dan power supply. Oke, jenis-jenis power supply. Jenis-jenis power supply. Berdasarkan fungsinya, ada dua jenis power supply yang umum digunakan pada komputer dan keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Jenis-jenis power supply yaitu yang pertama power supply AT, yang bisa dibilang ini merupakan jenis power supply yang pertama kali digunakan pada jenis-jenis komputer zaman dulu seperti pada 3 Pentium 2, tipe Pentium 2 dan Pentium 3 pada tahun 97. Sehingga untuk saat ini penggunaan power supply AT sudah tidak banyak ditemukan pada jenis perangkat komputer baru. Oke, ciri-ciri power supply AT. 1. Memiliki 8-12 terminal output yang terhubung pada motherboard komputer. Yang kedua, umumnya memiliki daya di bawah 250 watt. Yang ketiga, karena tombol power on dan off terhubung dengan casing komputer, maka untuk mematikannya harus dilakukan secara manual pada saat shutdown komputer. Oke, lanjut. Yang kedua, power supply ATX, yaitu merupakan pembaruan dari jenis power supply AT. Power supply ini memiliki desain yang lebih kompleks dengan sumber pasokan energi yang lebih efisien. Power supply ATX saat ini banyak ditemukan pada jenis komputer generasi terbaru di mana pengoperasiannya bisa dikontrol dengan software yang sudah terinstal dalam komputer. Oke, lanjut. Ciri-ciri power supply ATX yaitu yang pertama memiliki 20-24 terminal output yang terhubung dengan motherboard. Yang kedua memakai daya yang lebih besar. Yang ketiga memiliki PC di shutdown, maka power supply ini akan mati sepenuhnya.
Oke, next. Komponen power supply, dia mengacu pada pengertian power supply. Perangkat keras power supply berfungsi mengubah arus AC menjadi arus DC dan menyalurkannya ke berbagai komponen-komponen di komputer di dalam casing. Komponen power supply adalah yang pertama, satu transformator. Yang ini merupakan komponen di dalam bentuk power supply yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Yang kedua, dioda. Dioda ini adalah gabungan dua kata dari elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sifat dari dioda yaitu mengantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat pada aliran tegangan balik. Yang ketiga, kapasitor. Kapasitor berfungsi sebagai penyempurna penyerahan dari tegangan arus AC ke tegangan arus DC. Oke, next. Cara kerja power supply. Ketika pengguna menyalakan power pada komputer, maka power supply akan melakukan pemeriksaan pada tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal atau power good ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Selanjutnya, power supply atau satu daya akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan masing-masing komponen komputer. Selain menyalurkan daya listrik ke komponen komputer, power supply juga menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai komputer tersebut. Oke, next. Sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.